Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali lewat Night Call GPIB. Saya Pendeta Francine Ihalau Kukom, Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Sion Jakarta. Mari Bapak Ibu saudara-saudari, kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman. Bapa pengasih dan penyayang, kami berterima kasih malam ini Tuhan memperkenankan kami boleh bertemu dengan Bapak Ibu saudara-saudari yang akan rindu mendengarkan firman melalui Night Call GPIB. Biarlah ya Bapa, Engkau penuhi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengambil makna firman ini untuk hidup beriman kami setiap hari. Berbicaralah Bapa dalam kuasa Roh Kudus-Mu, kami sedia mendengarkannya. Demi Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab terambil di dalam Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-9 pada ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yang demikian bunyinya. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengolesnya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia setiap kita mendengarkan firman lalu melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat perenungan kita terdapat di dalam ayatnya yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat menerima keberadaannya ketika ia dilahirkan dengan tidak sempurna. Apalagi sebagai keluarga, ketika akan menyambut kelahiran seorang anak dengan penuh sukacita dan bahagia, tetapi yang dilihatnya adalah seorang anak yang lahir dengan tidak sempurna, dalam kondisi yang cacat. Pastilah ia marah, atau pastilah ia sulit menerima keberadaan ini. Dan pastilah sepanjang perjalanan hidupnya ia akan berada dalam keadaan yang terbebani. Karena itu jemaat, apa yang disampaikan oleh murid-murid dalam bentuk pertanyaan kepada Tuhan Yesus, dikatakan di dalam ayatnya yang kedua, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Yesus menjawab,
bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dan Yesus menyambung, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jemaat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sebenarnya pekerjaan yang dikatakan Yesus mengerjakan pekerjaan dia? Atau yang dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga, pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jelas ketika kita melihat penulis Yohanes mengangkat penulisan tentang firman yang menyatakan tanda-tanda mujizat yang dilakukan Yesus, maka penulis Yohanes hendak menekankan kemuliaan yang hadir lewat mujizat itu kepada Mesias yang telah datang dan melakukan hal itu. Lewat penulisan, Yohanes mau mengatakan bahwa siapa sebenarnya Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan, yang telah hadir di tengah-tengah hidup mereka yang menyaksikan mujizat-mujizat itu. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika dikatakan bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku, pekerjaan itu adalah pekerjaan keselamatan. Sebab ketika Yesus hadir di tengah dunia ini, ia hadir untuk membebaskan, ia hadir untuk menyelamatkan, ia hadir untuk memberikan kemerdekaan bagi orang-orang yang sedang terbelenggu di tengah-tengah kesulitan hidup. Dia hadir untuk membebaskan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun ketika ia melakukan pekerjaan pembebasan itu, ada yang menerimanya dengan tidak senang, ada yang menolak, ada yang menerimanya dengan penuh tanda tanya. Sehingga hal ini bukan dirasakan sebagai hal yang menggembirakan. Sebab tadinya orang ini menderita, orang ini mengalami keadaan yang tidak bebas, orang ini ada dalam keadaan yang sulit. Dan harusnya kita merasa senang ketika ia yang tadinya buta sejak lahir bisa melihat, ia yang tadinya tidak bisa untuk menikmati kehidupan ini dalam kondisi mata yang sehat, tetapi akhirnya kok orang bisa melihatnya dengan kecewa, seolah-olah kenapa dia disembuhkan, seolah-olah kenapa bisa terjadi pembebasan, penyembuhan ini di hari Sabat. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu Tuhan Yesus katakan, selama masih hari siang, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Artinya, selama Tuhan melihat kesempatan inilah di mana ia harus berbuat, selama ia melihat inilah waktunya ketika ia harus memperlihatkan kepada semua orang kuasa yang ada di dalam dirinya sebagai anak Allah. Itu tidak bisa dihambat dengan apapun juga. Sehingga ia mengatakan, sebelum tiba hari malam, maka ia harus mengerjakannya. Karena tidak ada orang yang mengerjakannya pada malam hari. Tidak ada orang yang bekerja pada malam hari. Nah, jemaat, apa aplikasi firman ini bagi kita semua? Kita sedang menjalani hari-hari di tahun 2021, kesempatan hidup yang panjang yang Tuhan berikan bagi kita.
waktu yang masih terbentang panjang. Kita masih berada di 21 hari ini. Dan firman ini datang kepada kita semua untuk menghayati tugas pengutusan kita sebagai orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya bacakan satu ayat kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam Yohanes 14 pada ayatnya Yohanes pasal 14 pada ayatnya yang ke-12. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Karena itu jemaat, ketika kita mengerjakan pekerjaan kita di tengah-tengah dunia ini, kita sedang mengerjakan pekerjaan keselamatan. Yesus mengutus kita sehingga pekerjaan kita harus menjadi pekerjaan yang membuktikan bahwa keselamatan itu adalah bagian yang telah kita terima, sehingga kita harus bisa mengaplikasikannya, mewarnainya di tengah-tengah tugas pekerjaan kita, di mana pekerjaan itu sendiri harus menjadi pekerjaan yang berkualitas, pekerjaan yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada kalanya orang bekerja hanya supaya bisa mendapat makan. Ada kalanya orang bekerja hanya supaya ia bisa mengatasi kebutuhan-kebutuhan hidup. Tapi orang percaya bekerja, ia sedang diutus Tuhan supaya ia bisa mengaktualisasikan dirinya lewat pekerjaan yang ditekuninya. Entah sebagai dokter, entah sebagai pegawai negeri, entah sebagai usahawan. Apapun pekerjaan kita, Tuhan mengutus kita, sehingga pekerjaan itu harus menjadi pekerjaan yang memberikan contoh dan teladan yang baik. Pekerjaan itu harus menjadi pekerjaan yang memberikan kejujuran, kebenaran. Pekerjaan itu adalah pekerjaan yang berkualitas, di mana orang akan melihat pekerjaan itu dan Tuhan dimuliakan lewat pekerjaan kita. Pekerjaan itu akan kita lakukan dengan berprestasi yang menyelamatkan banyak orang. Karena itu jemaat, Tuhan Yesus katakan, bekerjalah bukan untuk pekerjaan yang dapat binasa, tapi pekerjaan yang membawa kepada hidup yang kekal. Mari kita renungkan firman ini dalam hidup beriman kita, supaya kita manfaatkan waktu ini dengan baik. Kita dapat memperlihatkan buah yang baik di tengah-tengah pekerjaan kita, agar Kristus dimuliakan lewat setiap hal yang kita kerjakan, yang kita kelola di tengah-tengah tugas dan panggilan kita di dalam dunia ini. Tuhan mengutus kita supaya kita dapat menjadi garam dan terang. Karena itu buktikanlah pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di tahun 2021 ini. Apalagi di tengah masa pandemi, banyak orang kehilangan pekerjaan. Tapi Tuhan memberikan pada kita karunia. Kita harus bisa mengelolanya menjadi sebuah pekerjaan yang berarti, yang menghidupkan, dan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman yang kami dengar. Berkatilah setiap pekerjaan kami. Berkatilah setiap usaha jerih lelah kami. Karuniakanlah hikmat-Mu, kemampuan-Mu, dan biarlah lewat pekerjaan itu Tuhan dimuliakan, dan kami diberkati lewat pekerjaan itu, untuk hidup masa depan, pribadi, keluarga, supaya lewat pekerjaan itu setiap orang dapat bercerita tentang Yesus Kristus yang diimaninya, yang sudah memberkati hidupnya hari ini bahkan kekal selama-lamanya. Amin.